Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini kita sudah malam ke-21, udah hari ke-21 ya. Masya Allah. Masjid Al-Muhajirin Selipi, Jakarta Barat. Luar biasa. Ini kita kajian i'tikaf. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan materi kajian pada malam hari ini, dini hari ini, saya informasikan kembali bahwa saya punya majelis studi dakwah Harapan Center di YouTube. Udah banyak materi-materi yang saya upload. Sedangkan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Nah, setelah ditulis baru ditambah di belakangnya. Mau mencari tentang apa? Tentang konsultasi waris. Enter. Nah, nampak dia tentang waris. Tentang apa lagi? Tentang akidah, iman, tauhid. Enter. Nampak. Banyak sudah. Pembagian zakat simpanan emas. Kan ibu itu ada berkarung-karung emas di rumah ya. Itu emas kurban. Enter bro, keluar dia. Jadi begitu caranya. Tapi jangan lupa subscribe, like and share, serta komen. Dan itu mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah, karena kita menyampaikan ilmu diamalkan oleh orang lain, jadi sedekah jariyah. Insya Allah materinya daging semua, insya Allah, karena pakai dalil ya, Al-Quran dan As-Sunnah, langsung dari buku induknya saya ambil ya, dari Kutubus Kisah, 9 buku hadis bahkan lebih. Oke. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kalau mau kedudukan kita mulia di sisi Allah, nah, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Itu tolak ukurnya. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, bukan makin tenornya dia. Tidak. Bukan itu tolak ukurnya. Tapi iman dan ilmu. Nah, ini maknanya ini kita tolabul ilmi ya, untuk menambah ilmu dan meningkatkan iman supaya derajat kita itu makin tinggi di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia, dunia dan akhirat. Ya, wajib menuntut ilmu baik secara formal maupun informal. Nah, kalau formal itu ya dia menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan resmi. Alhamdulillah saya juga sekarang sedang menuntut ilmu ya.
S3 di Universitas PTII Jakarta, jurusan ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Al-Quran dan tafsir. Mohon doanya ya. Itu yang formalnya. Yang non formalnya saya juga belajar, cuman belajarnya agak beda dengan Bapak Ibu dari segi waktu. Kami belajarnya itu tengah malam, karena jam 11 ke bawah itu saya ngajar. Setelah ngajar saya belajar. Muridnya cuma 2, gurunya 1. Jadi aja belajar. Kalau ustazah tidak belajar lagi, maka ya maaf, ilmunya garing. Nah, garing dia, nggak ada ruhnya begitu. Yang itu aja lah diulang-ulang. Begitu naik kultum Ramadan, jamaahnya udah ngebang, pasti kutibah. 10 hari pertama rahmat, begitu terus tiap tahun. Coba tanda ini penelitian kemarin temanya apa ya. Nah itulah dia. Alhamdulillah, makanya kita belajar, wajib belajar. Apalagi ini kita sambil iktikaf. Nah, belajar ini thalabul ilmu itu fardhatun, wajib ala kulli muslimin. Baik, nah ini tema kita. Banyak orang yang kecele. Apa itu kecele? Bukan kecewa, bukan? Ya, itu juga nanti. Kecele itu adalah tertipu. Ya, rupanya begini. Tertipu saya. Kecele. Akhirnya menyesal. Kapan itu terjadi? Pertama, pada saat sakratul maut. Yang kedua, di alam kubur. Yang ketiga, di akhirat. Kalau di dunia dia masih nyantai. Begitu sakratul maut, baru dia sadar. Ya, kencereng. Nah, jangan sampai kita begitu. Banyak kali. Banyak. Nah, makanya kita harus tahu ini. Jangan-jangan saya nanti termasuk salah satu orang yang kecele ini. Kalau nggak segera kita menyadari. Apakah dia sebagai ustazah, sebagai pimpinan, sebagai ya apa aja, orang kaya, pedagang, banyak yang menyesal. Apalagi orang susah, udah susah ekonominya, nggak ibadah pula, menyesal. Tapi udah terlambat. Nah, jangan sampai kita mengalami. Nah, siapa saja orang-orang yang kecele itu tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Nah, ini Bapak Ibu sambil minum boleh ya, silakan, nyantai aja lah, yang penting fokus ya. Yuk kita lihat. 1, banyak orang yang menyesal pada saat sakratul maut karena waktu masih hidup tidak bertaubat. Begitu sakratul maut baru dia ngomong saya taubat. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Ayat terjemahannya ini. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan dosa hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Nggak diterima. Jadi Allah beritakan lewat firman-Nya ini, surah An-Nisa ayat 18 ini, bahwa sekarang tadi sampai sekarang ini banyak orang yang sakratul maut di muka bumi ini. Apakah dia yang ngaku muslim,
ataukah dia non muslim, pokoknya manusia. Begitu sekaratul maut baru dia taubat. Aku taubat ya Allah, aku taubat. Tidak diterima. Nggak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami sekaratul maut. Tunggulah setiap kita, entah bapak ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan bapak ibu duluan, sama aja ya. Atau kita sekaratul mautnya secara berjamaah. Bisa Ustaz, bisa lah. Anak Krakatau batuk, selesai kita. Atau rudal dari Australia, mampir dia kemari. Karena kebawa angin dia, mampir dia tuh. Nggak tahu gitu. Ini kan udah di perang dunia keempat atau ketiga? Ketiga, saya kira keempat. Apa namanya? Mahlamatul mahmah. Apa namanya? Malatul kubro, mahmalah, perang besar di akhir zaman. Nih, kita nggak tahu. Nih Bapak Ibu sekalian. Nah jadi nggak terima. Artinya banyak orang yang menyesal ketika sakaratul maut, tapi sudah terlambat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi orang kafir juga bilang, saya bertobat, itu nggak diterima. Nah oleh karena itu, ayo kita taubat, apalagi bulan Ramadan. Tentang taubat ini, tadi silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official, tambah di belakangnya Taubatan Nasuha, enter, jelas, bentuknya PowerPoint. Kok panjang kali Ustadz? Ya namanya pun kajian. Bikin aja Ustadz. Ceramahnya itu ya 2 menit, 3 menit, itu gak ada manfaat. Cuman acting aja, itu bukan kajian. Kajian itu betul-betul. Nanti kalau panggung bisa di stop dulu. Nanti lanjut lagi ya. Ada tulisannya, ada suaranya. Itu saya bikin seperti itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi ini yang pertama menyesal ketika sakaratul maut. Ini ya, satu, jangan sampai kita ngalamin ini. Jangan sampai. Kalau kata orang Medan, amin-amin jabang bayi. Ojo nurun kami anak putuku. Kata orang Medan, bahasanya bahasa Jawa. Yang ngomong orang Medan. Yes ya. Itu ngomong Jawa. Yang kedua, banyak orang menyesal di alam kubur. Kenapa? Karena selama hidup di dunia tidak beramal soleh. Ini ayatnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka manusia itu, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah ini, jadi ketika sudah masuk alam kubur, baru dia menyesal, ya Allah, kembalikanlah aku ke kompleks Selipi Jaya dekat Masjid Al-Muhajirin. Swear ya Allah, pasti aku akan beramal soleh. Banyak yang menyesal di alam kubur.
Bagi mereka yang percaya, tunggu tanggal Mei. Ntar udah masuk baru ngomong begini. Udah gak ada gunanya. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi itu aja kerjaan di alam kubur. Disiksa, menyesal, disiksa, menyesal. Kembalikan aku ya Allah, kembalikan. Jadi orang-orang yang tidak beramal soleh selama hidup di muka bumi, masuk ke alam kubur, mereka menyesal, minta kembali ke dunia, cuma satu cita-citanya, ingin beramal soleh yang selama ini ditinggalkan. Gak ada mereka itu keinginan ketemu keluarga, gak ada. Yang kuburan itu kalau bisa balik, aku pengen ketemu keluarga, aku pengen makan bakso segede bola tendang. Gak ada. Boleh tangkap dari rumah Padang yang enggak ada itu. Enggak ada keinginan itu, cuma satu, ingin beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Itu omong kosong, kata Allah. Suatu hal yang mustahil. Nah, kalau ini kita sadarin kan enak. Oh iya, ini momentum ini Ramadan ini. Kesempatan ini. Ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat Muhammad SAW. Diberi kesempatan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Nah, optimalkan. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaga. Supaya apa? Supaya nanti di alam kubur enggak menyesal. Yang sudah beramal aja di alam kubur masih ada yang menyesal, kenapa nggak lebih banyak ya Allah, begitu. Kan ada kisah itu. Iya, ini udah populer lagi di kalangan santri-santri. 3 orang santri disuruh masuk ke dalam gua yang gelap, nggak boleh bawa penerang, tapi disuruh bawa kantong, bawa apa. Nanti apa yang ada di dalam terserah, mau diambil mau enggak, kata kiai. Masuklah ke dalam gua. Ada yang takut, paling batu-batu ini. Nah, lihat soalnya enggak ngambil dia. Ada satu orang lagi, coba lah iseng-iseng, diambil sama dia 3. Kantongin namanya. Ada satu lagi, enggak apa-apa lah, bawa selagi mampu. Bawa setengah karung. Digendong keluar. Begitu sampai di luar, ngambil apa enggak, kata santri. Yang kau cuma 3. Aku dia ada juga di segini Pak Kiai. Coba buka. Begitu dibuka ternyata emas permata berlian. Kata yang satu, waduh kenapa lah aku nggak ngambil ya? Kata yang satu, kenapa aku ngambil cuma 3 ya? Kata kenapa cuma ngambil seperempat karung ini? Tapi udah terlambat, padahal udah keluar. Nah, begitulah dunia ini seperti gua, banyak permata di sini. Nah, begitu nanti masuk ke alam kubur, barulah sadar. Gitu. Jadi jangan sampai menyesal. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita sadari pikiran dan perasaan kita, mumpung masih hidup. Nah, kita gunakan waktu yang ada ini. 2, menyesal di alam kubur, di alam kubur. Yang ketiga, banyak orang yang menyesal masih di alam kubur karena selama hidup tidak bersedekah. Pelim, masjid, untuk kasir, korek, semelekehe, melekatehe, apalagi. Pokoknya itu duit, simpan. Ini disebutkan dalam firman Allah. Ini ayatnya, ini terjemahan. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh?" Nah, kenapa lah nggak diperpanjang sedikit aja umurku supaya aku bisa sedekah, ya Allah. Aku bisa beramal soleh, ya Allah. Tapi udah terlambat. Harta itu kalau kita makan, maaf ini, besok pagi paling berubah. Ada yang warna hijau, warna kuning, ada yang coklat kalau dia panas dalam, ada yang agak-agak hitam dia kalau panas dalamnya itu makin hitam. Itu jadi maaf aja, itu makanan yang kita makan. Harta yang kita tinggalkan, kita mati, rebutan ahli waris. Iya, anak-anak itu kalau nggak dikasih tahu ilmu faraid, itu berebut. Nah, kalau anak-anak berebut, berkelahi, ya orang tuanya di alam kubur mendapat siksa. Udah capek kita nyari pak duit harta, mati kita. Anak-anak berebut, mendapat siksa. Loh, anak-anak itu sekolah kan udah, rawat dia, kalau sakit diobatin, nikahkan dia, udah, ayo cari sana sendiri harta, jangan ributin harta orang tua ini. Kasih tahu ilmu waris. Nih ada di YouTube Ustaz Purba ini tentang ilmu waris, ayo belajar. Bikin arisan keluarga, undang Ustaz, temanya tentang ilmu waris. Ya ustaznya ya salah satu Ustaz Purba lah. Gitu. Cari di sana itu yang belum ada, jangan ributin yang sudah ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah capek-capek cari harta itu, gunakanlah. Dengan apa? Infak, zakat, sedekah, itu urutannya. Infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Karena kadang-kadang nggak bisa membedakan mana itu infak. Nggak jelas dia infak sama sedekah dikirain sama, enggak. Infak dulu itu wajib mutlak, baru berzakat wajib bersyarat, baru sedekah ada yang wajib ada yang sunnah. Nah itu silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official, manajemen harta center, nampak itu. Nah gitu, ada semua insya. Nah, jangan sampai menyesal di alam kubur. Baru dia sedekah, baru dia sedekah. Udah terlambat. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya sebagian ulama mengatakan bapaknya mati, ibunya mati, lalu anaknya sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama ibu. Ada yang mengatakan itu berdasarkan ayat ini nggak nyampe lagi. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Hati-hatilah. Nah, makanya yuk sebelum kita sampai ke alam sana bersedekah lewat infak, zakat, sedekah. Nih di masjid kita ini ada di bawah. Oke, udah. Itu ketiga. Baru yang keempat, banyak orang menyesal di akhirat kelak. Sampai ke akhirat terbawa-bawa ini. Kenapa? Karena selama di muka bumi nggak ibadah. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu di akhirat diperlihatkanlah neraka jahanam, dan pada hari itu di akhirat sadarlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku sekarang ini. Jadi Ustaz, ya akhirat kan belum terjadi Ustaz. Nah, terus kok ada cerita ini? Jawabnya, yang punya akhirat Allah, yang punya dunia Allah, yang punya firman Allah. Allah kasih tahu kepada kita, entar begitu, selesai. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Udah juga repot-repot.
Nah, yang jadi masalah kalau kita ngalamin ini di akhirat. Menyesal, terlek dia, ternyata aku terlek waktu hidup. Tertipu aku dengan dunia. Jangan sampai begitu itu. Nih, jangan sampai begitu. Aduh, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau sesuai dengan umur ya, kalau dibilang tua terus singgung ya, sebetulnya bukan tua, tapi sudah tidak muda lagi. Itu amalan-amalannya udah beda dengan yang masih muda-muda. Kalau masih muda-muda itu orientasinya pahala, surga. Kalau kita yang udah tua-tua ini, bukan itu lagi orientasi kita. Pahala surga itu otomatis. Kalau kita jalankan sesuai syariat, dapat pahala, dapat surga, dapat dunia. Cuma bagaimana cara batiniahnya itu? Nah, itu yang harus ditingkatkan sebetulnya. Ruhiyahnya itu yang harus ditingkatkan. Oke, nah ini ya, jangan sampai kita termasuk orang kayak begini, terbawa-bawa penyesalan sampai di akhirat. Sekiranya aku dulu. Jangan sampai. Ayo kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menyesal di akhirat kelak karena di dunia ini ikut-ikutan kebanyakan orang dalam ibadah. Nah ini sekedar ikut-ikutan dia. Ya, ikut-ikutan kebanyakan orang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau, ini dikitapkan kepada Rasulullah SAW, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah berbuat kebohongan. Maaf aja ya, ini maaf banget. Pas nisfu Sa'ban rame-rame bawa air misalnya kan. Umpama. Wah, rame orang semua. Mana mungkin itu sesat? Nggak boleh begitu berpikirnya. Nggak benar itu cara berpikir. Ini kata Allah. Kalau ngikutin kebanyakan, sesat. Nah ini. Jangan sampai kecelek kita nanti di akhirat. Terkenal banyak jemaahnya. Iya, sesat. Nah, itu yang jadi pola pikir. Nggak bisa begitu beragama. Jelas ayat surah Al-An'am ayat 116. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam agama, ya baik ibadah maupun akidah, jangan mengikuti kebanyakan. Nah, itu namanya tradisi. Ini, ya. Karena itu sekedar prasangka mereka, ya. Dan akhirnya kebohongan. Yang maksud kebohongan itu adalah ya bid'ah. Mereka modifikasi, mereka buat inovasi dalam beragama ini. Hati-hati. Sekali lagi, ya jangan mengikuti kebanyakan. Pasti kamu akan tersesat kata Allah. Jadi kita tanya, kok rame-rame begitu? Ada gimana ya? Tanya yang ngamalkan, siapa ya ustadznya? Ini amalan begini bagaimana kira-kira ya? Gitu. Jangan tanya saya, karena saya nggak tahu. Pan yang ngamalin. Setelah dapat nanti dari baru konfirmasi sama ustadz yang tidak ngamalkan.
Mana kira-kira dalilnya yang lebih mendekati pada kebenaran? Oke. Nih, jadi menyesal karena ngikutin kebanyakan orang. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Kecuali nanti. Yang keenam, ayo, mungkin banyak ini. Ada orang-orang menyesal di akhirat kelak karena bangga dengan kelompoknya di muka bumi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Artinya, dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, maksudnya agama Islam. Dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Hanya kata Nabi, umat Yahudi, umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya terancam neraka dan satu yang akan selamat ke surga ialah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi semuanya ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Inti masalah ini gontok-gontokan pula. Kamu sesat, kami yang benar. Kamu bid'ah, kami yang sunnah. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena konsep ahlus sunnah wal jamaah jarang disampaikan secara ilmiah. Nanti kapan-kapan lah saya punya materi tentang penjelasan ahlus sunnah wal jamaah. Asik itu. Mungkin tahun depan kali ya. Tikaf tahun depan. Tolong diingatkan. Nah ini terjadi sekarang. Tengok aja itu di mana, di YouTube atau di pengajian. Tengok aja di masjid. Kalau satu masjid ganti pengurus. Nah, pengurus kan nanti pemahamannya begini. Ustaz-ustaz yang tidak satu paham dicoret. Kenapa? Wah, dia nggak nyunah. Astagfirullah. Jadi di sini ada kebanggaan, ada kesombongan. Makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam kolbunya ada sebesar biji sawi sombong, uji, bangga bahwa kami yang paling benar, bangga dengan kelompok. Makanya Muhammadiyah jadikanlah sebagai metodologi dakwah. Jangan jadikan sebagai ideologi dakwah, nggak boleh. Kalau dijadikan ideologi nanti sesat begini. Muhammadiyah ini metodologi untuk berdakwah lewat pendidikan, lewat rumah sakit, lewat perguruan tinggi, lewat yang lain-lain. Gitu. Jangan jadikan ideologi. Jadikan metodologi. Kalau ideologi kena nanti ini. Oke, jadi hati-hati kita dalam beragama ya. Ya, karena kalau ideologi nanti bagaimana sahabat Nabi nggak ada, Abu Bakar, Muhammadiyah nggak ada. Nah, tapi nyatanya kebanyakan begitu orang yang lain itu. Kami lah yang ahlus sunnah, yang lain nggak boleh begitu lah. Bahaya nih. Itu oleh di akhirat kecil. Udah ahli ibadah, orang rajin banget ibadah. Berjamaah nggak pernah putus. Jadi enggak. Masuk ke masjid yang dicari kesalahan orang. Imamnya nggak bener nih. Salah belum tentu. Celananya nggak bener tuh. Cari kesalahan orang. Nggak boleh lah. Ya itu nanti lo bangga dengan kelompok, terkena dengan ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Menyesal di akhir. Menyesal.
Yang ketujuh, nah ini menyesal karena menumpuk-numpuk harta selama di dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke alam kubur. Numpuk-numpuk harta. Jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Apalagi yang haram. Cuma masalahnya di akhir zaman ini dibalik, Ustaz. Jangankan cari yang halal, nyari yang haram aja susah. Itu prinsip dia. Aduh. Nah, inilah dia. Jadi kayak begitu, rakus. Iya, udah banyak hartanya, jadi pejabat, masih aja rakus. Aduh, nah itu nanti begitu mati, masuk kubur, menyesal. Celi saya, ya Allah, dalam hidup ternyata aku salah langkah. Harta aku kejar, tumpuk-tumpuk. Iya, akhirnya itu rumah mewah. Harga berapa rumah itu? Harga 3M. M ya M. Nah itu. Hebat lah. Mobilnya berapa? Tumpuk-tumpuk hartanya. Emasnya, tangan kirinya 0,5 kilo gelang. Tangan kanannya 2 kilo miring jantan. Nggak pernah keluar infak zakat sedekah. Nah ini jangan sampai kita kayak begitu. Ya, boleh cari harta dengan cara halal, tapi keluarkan infak zakat sedekah. Nah kemudian disebutkan juga dalam firman Allah ini tentang menumpuk-numpuk emas. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Nah ini sindiran ya, kabar gembira sindiran. Bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka, ya neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikalah dahinya, keningnya ya, lambungnya, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan-simpan itu. Ini boleh kita punya harta, cari dengan cara halal, lalu keluarkan infak, zakat, sedekah. Manajemen harta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, mumpung kita masih hidup. Nah kemudian yang ke-8, menyesal karena mengutamakan hidup dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sering kita dengar baca ayat ini imam, tapi prakteknya jauh. Ini pula. Sementara kata Allah, kamu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya mengutamakan kehidupan dunia itu begini. Kadang-kadang prihatin juga kita. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang jual sayur atau tukang sayur di pasar. Itu kan berjibaku gitu. Kalau saya pulang ngajar gitu lihat pasar Kebayoran, lihat pasar mana. Nanti besok pagi dia belanja lagi, jual lagi, belanja lagi, jual lagi. Tapi nggak ibadah, nggak ngaji. Aduh, abang-abang sebenarnya juga yang katakanlah ya, narik Gojek dan sebagainya. Wah, tapi nggak ngaji. Kaya kagak, ibadah enggak. Lah ngapain lagi toh? Coba. Kan sayang begitu. Boleh bagus kerja kayak begitu, kerjalah, cari dunia. Tapi siapkan waktu
1 pekan aja sekali. Aku siap ngaji kemana? Ke Masjid Al-Muhajirin. Ada pengajian hari apa? Aku rutinkan. Begitu sekali aja siapkan. Dan ibadahnya, sholatnya lengkapi. Udah aman. Mumpung saya ini masih bekerja. Nanti kalau udah alih profesi karena udah usia, baru tingkatkan lagi. Jadi kalau dalam konsep Al-Quran, akhirat itu diutamakan dan dunia itu sekedar. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Sekedar. Karena kita bukan selamanya di dunia. Dunia ini cuma persinggahan. Bahkan kalau kita bikin urutannya itu, dunia ini persinggahan yang ketiga dari 13 alam persinggahan. Itu silakan lihat di YouTube saya itu dalam bentuk PowerPoint. Sudah 2 alam kita lewati. Masih ada 10 alam di hadapan kita. Nah, dunia ini 1 alam untuk mempersiapkan iman dan amal soleh. Untuk kita bawa ke alam-alam berikutnya. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Menghalalkan segala macam cara. Mencari dunia. Nggak perlu dengan dakwah. Nggak perlu dengan ibadah. Waduh. Menyesal dia. Kalau sekedar cari makan, menikah, melahirkan anak. Apa bedanya sama kucing? Sama kambing. Mending kambing bisa jadi korban dia. Lah kita manusia nggak enak motongnya, gimana nggak tega kita motongnya manusia. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang. Ya gitu, udah makan, tidur, kawin, gak cukup 1, 2, kurang 2, 3, punya anak, tua, mati. Gitu aja kerjaan. Dunia dikejar Allah. Nah, itu maknanya tadi itu. Jadi jangan lupa, ya. Jadi dunia itu sekedar, akhirat itu harus diutamakan. Kenapa? Khairu wa abqa. Lebih baik dari dunia ini dan kekal. Dunia nggak kekal, anak cuma singgah, cuma mampir. Nah, juga disebutkan dalam firman Allah. Ini ayatnya. Ini terjemahannya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Jelas ayatnya. Rezeki itu udah ada takarnya dari Allah. Ini dia. Ada yang rezekinya itu lapang, banyak. Ada yang rezekinya itu sempit, terbatas. Bagi Allah, bagi yang dikehendakin Allah. Makanya kalau kita kadang-kadang merenung, iya ya, saya usaha ini gagal, itu gagal. Kok nggak bisa saya ya? Mereka itu kadang-kadang nggak sholat, nggak ibadah. Kok rezekinya banyak banget ya? Nah, itu udah kehendaknya Allah. Kalau kita udah tahu rumus itu, oke ya Allah, aku minta kepadamu keberkahan aja. Yang penting aku usaha. Tapi aku tingkatkan ibadah agama ini untuk kehidupan akhirat. Aku harus tahu jalan pulang. Banyak ya selama hidup manusia itu nggak tahu jalan pulang. Nah, ada tema lagi. Mengenal eksistensi diri dan tempat kembali. Silakan enter di hidup saya. Jangan-jangan kita nggak tahu ini jalan pulang itu kemana.
nyasar sampai sana. Banyak yang nyasar, kecelek juga di sana, nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Selama hidup dia nggak cari Google Map-nya, nggak pakai Google Map, dia nggak diaktifkan location-nya, nggak dipilih mau naik motor, naik mobil, naik pesawat, nggak dipilih. Bisa milih kita dari sekarang. Apa salah satunya kata Nabi? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Mudah itu ya lancar, naik pesawat. Nah itu kita aktifkan itu selama hidup. Banyak isyarat-isyarat itu. Ada lagi ya, nanti ada namanya abid billah, ada namanya arif billah. Nah ini dalam ibadah itu. Abid billah itu beribadah pakai tenaga, capek, jujur, apa itu? Ya, tapi bagus. Baca Quran, berapa kali hafal, capek memang, bagus. Namanya abid billah, ahli ibadah kepada Allah. Tapi ada yang di atas itu namanya arif billah, beribadah pakai kearifan, pakai ilmu, pakai pemahaman. Contohnya apa Ustaz? Banyak yang dicontohkan, disebutkan dalam hadis. Misalnya ketika kita baca i'tidal, salah satu redaksi itu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati, bisa mil bisa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu arif billah, tahu. Bagaimana maksud Ustaz? Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Dan kita memuji alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tapi kita dinyatakan dalam hadis itu sepenuh 7 lapis langit dan bumi-buminya. Tak cuma itu, sepenuh di antara keduanya itu. Sepenuh apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Sepenuh alam inilah. Padahal kita ngucapnya Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Cuma sekali kita ngucap, tapi pahalanya memenuhi apa aja. Itu namanya arif. Nah, Allah kita resapin. Satu. Yang kedua arif billah. Satu ketika Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat. Coba saya pengen ngetes ini, siapa di antara kalian yang paling cepat hafal Quran? Nah gitu itu hadisnya kan. Wah semua baca. Kalau jam sekarang mungkin ada yang setengah jam, ada yang seperempat jam. Datang Ali berapa? 5 menit paling lah. Kalau jam kita sekarang udah selesai kok Ali. Udah ya Rasul. Oke, tunggu ya. Udah semua lapor semua udah. Jadi dari tes saya ini ternyata Ali yang paling cepat. Itu jadi semua sahabat. Kok bisa? Kayaknya lu populer hadisnya kan? Apa yang dibaca Ali? Surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Tapi bukan begini. Al-Ikhlas 3 kali. Bukan begitu. Dibaca itu namanya surah Al-Ikhlas, tapi nggak ada kata-kata ikhlas. Nah coba bayangkan, yang ada kan Wallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa, Allahu samad, hanya Allah untuk menentukan harapan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diberanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekutu, yang sekufu, yang setara dengan dia.
Artinya ikhlas dia itu bersih akidahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Dia baca dengan makhrajnya yang benar. Kemudian dia resapin kandungan dari ayat itu dan sehari-hari memang dia amalkan itu. 3 kali dia ulang bacaan itu. 1 kali kita baca Al-Ikhlas dengan pemahaman yang arif tadi setara dengan 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3 Al-Quran. 3 kali 1 Al-Quran. Apa kata Nabi? Benar Ali. Makanya Ali dapat gelar. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi. Aku ini gudangnya ilmu. Ali itu pintunya. Kalau masuk gudang lewat pintu dulu kalian. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Harus bilang. Itu kita yang kurang. Kita yang kurang di situ. Tingkatkan. Tidak hanya aib, tapi aris. Nah itu harus belajar. Arif itu kalbu, sisi batin kita, pikiran dan perasaan kita. Jadi jiwa kita itu kita jiwai. Di mana jiwa itu dalam diri kita? Dan ada 3 lapis kalbu itu. Lapis luar, as-sudur, lapis tengah, al-fuad, lapis dalam, al-absar. Ini bukan tasawuf, ngaji kalbu. Nah silakan Ustadz Arifin Purba official, lapisan kalbu, enter, ada itu. Begitu. Nah itu nanti Arif billah dia. Oke, nah jadi kembali kepada ayat itu tadi ya, bahwa jangan sampai kita mengutamakan hidup dunia. Jangan sampai ya dunia ini ya sekedar untuk bisa hidup aja. Bukan untuk malas maksud saya. Silakan yang punya profesi dagang apa cari harta, tapi setelah dapat, nah itu disalurkan dia. Ketika disalurkan infak, zakat, sedekah, berarti kita mengutamakan akhirat. Kenapa? Supaya dia bernilai akhirat, itu maksudnya. Kalau sekedar ditumpuk-tumpuk untuk pelesir kesana kesini, itu nanti jadi duniawi dia. Nah itu maksud saya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Surah Ibrahim ayat 3. Nah, jadi orientasinya dunia melulu. Dunia melulu orientasi. Jarang dia ke akhirat. Nah itu nanti mereka ini tersesat yang sangat jauh, nggak tahu jalan pulang. Ya, melenceng dia dari kompas. Dia kalau sudah melenceng, nggak ada tempat lain kecuali neraka. Makanya pasang dari sekarang ya. Jangan sampai kita tersesatkan oleh dunia. Oke, yang ke-9. Nah ini dia. Salah memilih guru. Dalam hidup ini, salah ngikutin guru, ngikutin ustaz. Ini Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Kita lihat baris pertama. Wa barazu lillahi jami'a faqala du'afa'ul lilladzina istakbaru. Artinya, dan mereka semua nanti di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya umat berkata kepada ulamanya, kepada umaroknya. Apa kata umat di sini? Kita lihat baris kedua. Sesungguhnya kami dahulu di dunia adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Karena ternyata mendapat azab, disiksa. Nuntut sama ulamanya, Ustaz, Pak Kiai, kami ini pengikutmu, bisa nggak kami ditolong sekarang ini?
sedikit aja. Makanya hati-hati. Pokoknya kita ngikutin dia deh. Nanti di akhirat ke tanggung jawab dia. Nggak ada itu cerita. Tanggung jawab masing-masing. Ini buktinya. Bisa nggak engkau, wahai pemimpin kami, wahai ulama kami, menolong kami, membebaskan kami dari azab ini? Sedikit aja pun. Apa kata mereka? Mereka menjawab, ulama-ulama pemimpin itu, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami di dunia dulu, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepada kalian. Kami dulu cuma ikut-ikutannya, modal terkenal doang. Kan banyak begitu. Dari artis jadi ustaz, dari apa jadi ustaz, kan begitu. Karena pintar ngomong, sedikit-sedikit belajar. Kami cuma ikut-ikutan ya kami. Nah, selanjutnya, sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Nah lo, udahlah nggak usah ngomong, kata si ustaz dan kata pemimpinnya. Mau protes kah kita, mau apa, nggak bisa kita lari, udah kita rasain bareng-bareng dah. Begitu. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Ada yang begini nanti modelnya. Jangan sampai kita kayak begitu. Salah memilih guru. Apalagi pengurus masjid. Harus selektif. Ini ustadz kita ini macam mana ini? Dia kena evaluasi. Mau diajak kemana kita ini sama dia? Kalau ngajak kepada kelompok, hati-hatilah. Yang benar mana ustaz? Yang lurus, ngajak kepada Quran dan hadis. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulamanya. Aman itu kalau begitu. Hati-hati. Jangan sampai salah. Milih guru di muka bumi ini. Kecelek di akhirat. Enggak sampai di situ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166, 167 juga Allah menjelaskan ini. Salah milih guru, salah ngikutin guru. Ketika orang-orang yang diikuti itu, yaitu ulama, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, yaitu umat, dan mereka melihat siksa. Nah ini nanti, dua-duanya melihat siksa, ulamanya, umatnya, ada siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti atau umat, seandainya kami dapat kembali ke dunia. Oh, nyesal lagi dia. Terus, pasti kami umat akan berlepas diri dari mereka ulama itu. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Kalau ada kesempatan kami bisa kembali ke dunia, ke Jakarta Barat, aku pasti akan meninggalkan dia. Sebagaimana mereka meninggalkan kami sekarang. Menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Jadi ulamanya masuk neraka, umatnya pun masuk neraka. Umatnya sambil ngomel. Kalau kamu bisa balik ke dunia, kami nggak mau ikutin dia. Begitu. Makanya kata Nabi, ulama terbagi dua. Ada ulama hasan, ada ulama su'. Ulama hasan, ulama yang baik. Yang bisa mengajak kepada Quran dan Sunnah. Penjelasan para alim ulama. Ulama su' itu tadi yang karbitan tadi. Banyak sekarang. Maaf aja ini. Banyak. Wah kita pengen ustaz baru nih. Silakan. Kalau nggak menyesal, hati-hati aja. Mau keren-kerenan, hati-hati aja. Menyesal, udah nggak ada gunanya. Kecelek udah. Makanya ada yang ekstrim juga itu. Pokoknya kalau ngaji dengan kelompok kita, yang lain sesat, itu nggak boleh juga tadi, bangga dengan kelompok. Siapapun ustadznya, ustazahnya, lihat kemana kita diajak. Itu yang benar. Kalau enggak menyesal. Nah, enggak sampai di situ. Umat mengutuk guru mereka di sana di akhirat. Nih ayatnya ini. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka seperti bakar sate.
balik. Tapi hidup. Masuk neraka, dibakar, dibolak-balik, itu kayak bakar sate. Bisa hidup, bisa ngomong. Ini mereka ngomong. Ini umat ya. Apa kata mereka? Alangkah baiknya seandai kata kami taat kepada Allah Al-Quran dan taat kepada Rasul As-Sunnah. Ternyata kami ngikutin dia. Kami nggak peduli dengan ayatnya, kami nggak peduli dengan hadisnya. Yang penting dia ngajak, kami ikut. Andai kata kami dulu di dunia ngikutin Quran, ngikutin hadis, udah terlambat. Yang diikutin tadi itu orangnya, bukan dalilnya. Makanya wajib bertanya tentang dalil, Qurannya, hadisnya, atau ijtihad ulamanya. Nah, kemudian dan mereka berkata, umat ini, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dalam jalan-Mu yang benar, ya Allah. Nah, itulah dia, karena ngikutin orangnya, ngikutin ustadznya, ngikutin kiainya. Kami telah ngikutin mereka, ya Allah. Tokoh-tokoh terkenal itu kami ikuti, ya Allah. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Apa kemudian? Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Sumpah serapah ini umat. Gara-gara mereka ini, apa itu tunjuk-tunjuk hidungnya. Kutuklah mereka, ya Allah. Laknat mereka, ya Allah. Jadi umat itu gak masuk neraka. Nggak ada cerita nanti mereka tanggung jawab, nggak ada itu. Nggak ada cerita itu cerita orang-orang jahiliyah namanya. Kita harus bertanggung jawab dengan ibadah dan amal soleh kita. Makanya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi. Al-Quran nanti ada tafsir juga macam-macam nanti. Hadis juga nanti ada syarah, penjelasan. Itulah hidup. Jadi harus serius kita beragama ini. Nggak boleh asal. Ini sekolahnya itu untuk dunia serius. Dari mulai belum lahir udah sekolah ya. Nah itu lahir nanti bayi udah ada sekolahnya. Balita udah ada sekolahnya. TK, apalagi itu SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S-Mambo, macam-macam pokoknya. Untuk dunia itu. Tapi untuk agama, asal-asal aja. Kenanya aja, sekedarnya aja. Aduh, itu yang terjadi sekarang. Apalagi tadi tuh belajar agamanya ngikutin tren, ngikutin terkenal, ngikutin popularitas. Menyesal. Ternyata mereka itu menyesatkan kami dari jalan-Mu, ya Allah. Kutuk mereka 2 kali lipat. Laknat mereka. Dua-duanya dapat kutukan, dua-duanya dapat laknat. Nauzubillah. Jangan sampai kecele kita. Mumpung masih hidup. Nah, oleh karena itu, wajiblah kita sadar bahwa tujuan penciptaan jin manusia itu adalah untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi sama kedudukan jin dan manusia. Di sini banyak jin dong lagi ngaji tuh. Ibu aja nggak tengok. Bapak, Ustaz lihat enggak? Saya cuma menunjuk doang. Tapi mungkin ada mereka ya. Orang begitu kayaknya jin natuan. Al jin wal ins. Ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapat atau menerima wahyu surah Ar-Rahman lagi salat sunnah dibacakan itu, maka jin berkumpul ikut. Makanya kalau imam sekali baca surah Ar-Rahman, itu jin itu
penuh, pulang dia. Itu makanya kan Fabi ayyi alai rabbikuma. Tuhan kalian berdua. Maksudnya siapa itu? Jin dan manusia. Oh, itu dia. Gitu ayatnya. Jadi jin dan manusia itu tujuannya diciptakan untuk ibadah. Illa liya'budun. Beribadah kepadaku. Jangan sampai melenceng dari tujuan itu. Dari dunia tujuan ke ibadah dia. Meluruskan. Apa aja kita untuk ibadah bernilai akhirat. Nah itu ya, itu maksud seperti itu. Nah, apa sih ibadah itu? Secara bahasa, ibadah ialah merendahkan diri serta tunduk. Nah, itu namanya ibadah. Orangnya namanya abdi. Kalau di keraton abdi dalam begitu ya. Nah, kalau kita ini abdillah, mengabdi hamba Allah. Jadi harus tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ibadah secara bahasa. Adapun secara syariat, ibadah ialah taat dan merendahkan diri kepada Allah ya, yang diiringi dengan cinta kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya melalui lisan Rasulnya. Jadi ibadah itu taat, tunduk, cinta, ada cintanya.